Adapun waktu yang aku kenang kebahagiaannya, kalau lagi sedih-sedih tinggal inget aja waktu itu, langsung senyum-senyum sendiri. Kita suka punya tuh waktu kayak begitu. Kamu harus punya. Saya sarankan kamu untuk kamu punya dalam hidup kamu saat yang tiap kali kamu ingat saat tersebut, hilang susahmu, hilang sedihmu. Saatnya itu harus benar-benar yang tidak akan kamu sesali. Maksud saya begini, saya punya ustazah waktu yang paling membahagiakan saya adalah saat suami saya melafalkan angkahtuka wa zawajtuka, terus suami saya bilang qabiltu nikahaha wa tazwijaha, saya terima nikahnya dengan mas kawin sekian tunai. Itu tiap kali saya ingat ustazah bahagia banget saya. Belum tentu kalau kamu pernikahannya berjalan dengan indah, kalau pernikahanmu berjalan dengan baik tuh Bu, saat nikah itu memang bisa kamu ingat dengan keindahan, tapi giliran kamu lagi sebel sama suami, lain cerita. Betul? Giliran kamu lagi ngeliat WhatsApp di HP suami kamu, tulisannya gini, bulan ini udah transfer sayang. Yakin kamu pas inget saat akad nikah kamu seneng? Yakin? Itu dalam istilah para sufi namanya saat sofa. Saat sofa, saat-saat paling berkesan dalam kehidupan seseorang. Kamu mesti punya, harus kamu punya. Kalau saya ditanya, ustazah, saat sofa ustazah yang mana? Saya punya beberapa saat sofa. Salah satu yang bisa saya ceritakan padamu sebelum saya lanjutkan, pokoknya amanat dari saya untuk tidak foto, tidak video ya. Kalau ada yang udah terlanjur, mohon dihapus. Kalau kamu tanya sama saya, ustazah kapan saat sofa saya akan bilang sama kamu, mau tahu aja. Tapi salah satu yang bisa saya ceritakan, misalnya saat saya berlari-lari di karpet menuju makam Nabi besar Muhammad, saat saya berlari-lari menuju Ar-Raudhatus Syarifah. Kalau dulu itu pakai buka pintu, dibuka pintunya, kemudian ada waktunya perempuan untuk boleh berziarah, lari-lari. Enggak tahan, enggak sabar, pengen segera ketemu, untuk kemudian ketika berdiri di tempat itu, dulu ditandai dengan karpet putih sebagai penanda Raudhah Asy-Syarifah. Ketika berdiri dan menghadap makamnya, saya akan berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Rasulullah.
tolong liatin saya Halimahmu wahai Rasul. Andai engkau berkenan. Itu lagi galau, lagi sedih, saya pejemin mata, bayangin kalau saat ini saya lagi ada di Raudhah, kayak apaan ya? Kayak yang lega. Itu namanya saat Shafa. Kalau saya bayangin, saya dalam kondisi takut, khawatir, was-was. Saya tarik nafas, bayangin kalau saja saya saat ini di Raudhah Asy-Syarifah. Kayak jadi jauh lebih tenang hati saya. Kayak yang gak apa-apalah, bismillah, kita punya Nabi Muhammad. Sayyidina Anas bin Malik yang lagi cerita. Tadi saya sebutnya Anas apa Ibnu Abbas? Oh salah ya, hitung aja. Sayyidina Anas bin Malik bilang ada 3 waktu dalam kehidupan saya saat Shafa. Yang satu saya kenang dengan penuh keindahan saat Shafa. Yang satu saya kenang dengan penuh kesedihan. Lagi seneng kayak apapun, begitu inget derai air mata nggak tahan saya. Kesedihan paling sedih. Yang ketiga saya nantikan kedatangannya. Saat yang pertama kata beliau, yang selalu bikin saya seneng, lagi susahnya hati saya kayak apapun, sekali lagi kamu mesti punya saat itu Bu. Ustazah saya belum pernah ke Madinah, kamu pernah hadir di majelis-majelis maulid. Yang pas rasa hati kamu lagi kangen banget sama Nabi, yang pas hati kamu lagi nyambung banget sama Nabi, yang pas kamu lagi ngerasa deket sama Nabi, jadikanlah salah satu dari saat Shafamu, saat senengmu, saat sambung dan bahagianya hatimu. Sayyidina Anas cerita, saat Shafa saya, kata beliau, saat paling membahagiakan dalam hidup saya adalah saat saya berlari-lari bersama ratusan orang lainnya, laki-laki, perempuan, dewasa, tua, bahkan anak-anak seusia saya. Saya kala itu umurnya masih baru 10 tahun. Saya lari-larian ketika saya dengar orang laki-laki di atas pohon, di atas genteng rumah mereka berteriak, inna wuja, Nabi Muhammadnya datang tuh, Nabi Muhammadnya datang tuh. Maka kami yang asalnya berbalik mau pulang ke rumah kami, sesudah kami menunggu sepanjang pagi hingga siang, kami pun berbalik, berlari-larian menuju tempat itu, gerbang masuk kota Madinah. Nabi Muhammad datang hijrah. Sesudah ditungguin dari beberapa hari yang lalu, gak datang-datang Nabinya, gak sampai-sampai Nabinya, karena Nabi sembunyi dulu di Gua Thur 3 hari, habis itu berangkat lagi. Habis itu nyampe di Kuba, Nabi membangun masjid pertamanya. Kemudian sudah itu barulah Nabi Muhammad berangkat ke kota Madinah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Senin
di awal Rabiul Tsani, karena Nabi Muhammad berangkat hijrahnya di pertengahan hampir akhir dari bulan Rabiul Awal. Nabi nyampe 2 minggu kemudian di hari Senin pertama dari bulan Rabiul Tsani. Makanya kita kalau maulidan biasanya Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Saudara sekalian, udah nyiapin lagu penyambutan kedatangannya Nabi Muhammad. Jadi kalau kita di saat senang kita nyanyi-nyanyi, bersenandung menyambut kehadiran seseorang, itu emang begitu Bu, biasa aja. Emang orang tuh kalau lagi seneng nyambut seseorang, nyanyi-nyanyi, bersenandung, itu emang biasa kayak begitu. Kagak ada bid'ahnya. Itu yang bilang bid'ah kayaknya pikniknya kurang jauh, belajarnya kurang lamaan. Dia nggak tahu sahabat tuh dulu nyambut Nabi Muhammad pakai kendang. Sahabat Nabi Muhammad dulu menyambut kehadirannya Nabi Muhammad pakai hadroh, pakai rebana. Udah dikarang lagunya sama seorang perempuan bernama Syaimah, dan diiyain sama semua para sahabat-sahabat waktu itu. Latihan, anak kecil-kecil latihan, perempuan, tua, dewasa, semuanya menyambut kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi Muhammadnya masuk, langsung serta-merta tala'al badru min thaniyatil wajaba syukru alaina mada lillahi ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syaraftal madinah marhaban ya khairadah. Tala'al badru alaina, purnamanya udah nyampe ke sini. Min saniyatil wada, dari arah bebukitan kota Mekkah bernama Wada. Wajib syukru alaina, ini wajib banget kita syukuri. Mada'a lillahi da, sebab dia akan mengajak kita kepada kebaikan. Ayyuhal mab'uthu fina, wahai yang terutus kepada kami, ji'ta bil amril muta, engkau datang dengan syariat perkara yang akan kami patuhi. Ji'ta syaraftal madinah, kau datang memuliakan kota kami. Marhaban ya khairada, selamat datang wahai sebaik-baik pengajak kebaikan. Saudara sekalian yang saya muliakan, gegap gempita para sahabat menyambut Nabi Muhammad. Sayyidina Anas, dia bilang, saya maju, saya desek, nyerimpet, apa tuh, nyempil. Usianya masih baru 10 tahun. Dia bilang, sampai saya ada di barisan terdepan, saya lihat wajah Nabi Muhammad untuk pertama kalinya. Kayak apa rasanya ya? Saya bayangin aja udah sebak mata saya. Saya bayangin aja, gak bisa bayangin kayak apa senengnya para sahabat ketika pertama kali memandang wajah Nabi besar Muhammad. Alfiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib,
hidungnya lurus mancung kayak huruf alif, bibirnya penuh seperti huruf mim, merah merekah, alisnya seperti huruf nun yang terbalik. Cakep, cakep, putih, berseri-seri, senyum. Ya Allah, mudah-mudahan yang di dunia cuman dapat jatah nyeritain kayak saya, semoga di akhirat tak terhalang untuk memandang wajahnya. Yang di dunia cuma dapat jatah buat dengerin cerita seperti dirimu, semoga di akhirat tidak dihalangkan untuk sungguh-sungguh memandang wajahnya. Sayyidina Anas ketika ditanya, kayak apa rasanya waktu engkau pertama kali memandang wajahnya? Ini diceritain Anas kepada para tabi'in, generasi yang gak ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Nabi waktu hijrah usianya 53 tahun, Anasnya masih baru berusia 10 tahun. Waktu Nabi Muhammad meninggal dunia, usia beliau 63 tahun, Anasnya baru berusia 20 tahun. Jadi Anas dapetin masa panjang cerita tentang Nabi Muhammad. Katanya Anas, waktu pertama kali saya lihat Nabi Muhammad, saya kayak nggak ngizinin mata saya buat kedip. Saya takut kalau saya kedip Nabinya hilang. Kita kalau kayak ngimpi indah, atau kita kalau kayak berada dalam keadaan yang sangat indah, kita sampai suka cubit-cubit kita sendiri. Beneran gak sih ini? Beneran gak sih ini? Takutnya ternyata cuma mimpi, kan begitu? Ternyata sakit, beneran kalau gitu. Anas kayak gitu, kata Anas, saya takut kalau mata saya pejam, saya ngedip, takutnya Nabinya hilang. Ternyata saya cuma berada dalam mimpi. Jadi saya pandangin Nabi Muhammad. Kalian tahu hati saya bilang apa waktu saya pandangin wajah Nabi Muhammad? Hati saya tak berhenti berdoa, ya Allah, jangan pisahkan aku darinya. Ya Allah, jangan pernah jauhkan aku darinya. Bu, saya merasa walaupun ada jarak 1400 tahun antara saya dengan Nabi Muhammad, saya merasa meskipun ada ribuan kilometer jarak tempat antara saya dengan Nabi Muhammad, 1400 tahun jarak antara saya dengan Nabi Muhammad, tapi saya merasa apa yang dirasakan Anas juga saya merasakannya, yaitu cinta. Anas bisa cinta menabi ketika memandang, cinta banget ya menabi, sampai berdoa, ya Allah jangan pisahkan aku darinya. Kenapa? Karena cintanya diawali dengan pendengaran telinga. Ibunya masuk Islam, habis itu tiap hari minta cari tahu, ceritain dong sama ustadznya, Nabi tuh kayak gimana, ceritain dong. Nabi kalau ini kayak gimana, ceritain dong. Ustadznya nyeritain,
Ustazah, nama ustadznya siapa? Mus'ab bin Umair. Ustadznya Sulaim, ibunda Anas bin Malik. Namanya Waiso, panggilannya Sulaim. Sehingga sekalian, ibunya beriman, ibunya penuh cinta sama Nabi Muhammad. Ibunya punya anak namanya Anas. Tiap hari diceritain, Nas, katanya Nabi Muhammad tuh orangnya gini. Ih, cakep banget ya, Nas. Gitu mah. Ntar besokannya lagi, Nas, tadi Nas diceritain nih, Nas, katanya Nas, Nabi Muhammad tuh, Nas, kalau malam-malam sholat malam panjang sholatnya, terus doain kita umatnya, Nas. Nabi cakep banget ya. Terus gitu, sehingga anaknya nih Bu nih belum ketemu sama Nabi udah jatuh cinta. Ini saya sampaikan kepadamu, Bu, kamu jangan berpikir, gimana saya mau cinta sama Nabi, Ustazah, saya kan gak kayak Anas bisa ketemu sama Nabi. Anas akhirnya ketemu sama Nabi, tapi sebelum itu 2 tahun, 3 tahun, ibu-ibu sekalian, Anas diceritain terus sama ibundanya tentang Nabi Muhammad. Kita juga gitu. Kamu jangan berharap kalau saya ketemu Nabi, misalnya mimpi Nabi, saya bakal cinta juga. Enggak, Bu. Cinta itu bukan dari mata turun ke hati. Kamu keliru. Cinta itu soal apa yang kamu dengar dari telingamu, hingga kemudian saat ketemu kamu sudah rindu. Cinta selalu bermula dari apa yang kamu dengar dari telinga, kemudian baru jumpa. Makanya sering saya katakan, tak harus jumpa untuk bisa cinta, tapi sebaliknya, kalau pengen jumpa kamu harus cinta. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang bakal dikumpulkan dengan yang dia cintai. Baik, ibu-ibu sekalian, Anas akhirnya hikmah di rumah Nabi Muhammad. Jadi khadim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Dari mulai Nabi Muhammad datang sampai Nabi Muhammad wafat, Anas khidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, saat yang kedua nih ya, kita juga nih, kalau kamu ngerasa saya cinta nih sama Nabi Muhammad, kalau gitu ikut sertalah dalam khidmah, dalam ajarannya Nabi Muhammad. Ikut sertalah berkhidmah kepada Nabi. Gimana caranya, Ustazah? Banyak caranya. Pelajarin agama, kemudian kamu mengajarkannya kepada orang lain. Aduh Ustazah, boro-boro ngafalin ayat, ngafalin hadis. Ngafal ayat nih Ustazah, hari ini bisa dapat 5 ayat. Ayat yang kemarin-kemarin lupa. Iya Bu, siapa yang kayak begitu? Memori kita nih udah kepenuhan mah harga cabe. Memori kita udah kepenuhan sama kasus-kasus banyak, bener. Di Indonesia nggak selesai-selesai. Ibu-ibu, teman-teman sekalian, kamu bisa khidmah bahkan dari rumahmu sendiri. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam rumahmu. Jangan makan berdiri, makanlah dengan duduk. Jangan pegang makanan pakai tangan kiri, peganglah pakai tangan kanan. Ittiba terhadap sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bagian dari khidmahmu kepada ajaran agama Islam. Kamu menyayangi anakmu, kamu masakkan buat mereka, kamu sayangi. Tiap kali ngelihat anak, walaupun kamu marah, tetap kamu sayang. Karena kamu mikirnya, anak saya kan umatnya Nabi Muhammad. Saya akan ngurusin anak saya sebagai bagian dari saya menyenangkan hati Nabi Muhammad. Hikmah, hikmah namanya. Hikmah. Kamu jagain sholat, kamu tutup aurat, kamu bener sama suami, kamu adab akhlak kamu jaga, bagian dari khidmahmu kepada ajaran agamanya Nabi Muhammad, bagian dari khidmah kepada Nabi Muhammad. Jadi umat yang solehah, kamu tinggalkan dosa. Adik-adik dideketin sama laki-laki, ngajakin pacaran, enggak mau. Kenapa? Saya punya Nabi Muhammad. Saya takut Nabi Muhammad kecewa karena saya mengerjakan dosa-dosa. Saya mendingan mengecewakan laki-laki yang bukan mahram saya, yang ngajakin saya pacaran, daripada saya mengecewakan Nabi Muhammad. Bagian dari khidmahmu kepada agama ini, kamu jaga diri kamu. Insya Allah. Waktu yang kedua, katanya Anas, saya selalu mengingatnya dengan derai air mata. Nabi dikabarkan sakit, sedih. Yang pada punya toko tutup toko. Pasukan yang mau berangkat balik lagi nggak jadi. Dengar kabar Nabi Muhammad sakit berhari-hari. Nabi nggak bisa ngimamin sholat, diimamin dengan perintah Nabi Sayyidina Abu Bakar. Hari itu Nabi Muhammad lagi mereka pada sholat duhur, sholat siang. Nabi datang, lagi orang pada kumpul di masjid habis selesai sholat. Nabi Muhammad datang. Wih, sahabat pada girang semua, senang semua. Alhamdulillah, Nabi Muhammad dah sehat. Alhamdulillah. Nabi datang, Bu. Nabi naik mimbar menyampaikan pesan-pesan terakhir. Ibu mau tahu? Ini salah satu hal yang bikin besar hati saya. Nabi diantara pesan terakhir di khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW, jelang meninggalnya beliau, besoknya Nabi Muhammad meninggal. Ibu-ibu sekalian, diantara pesannya Nabi pesenin sholat, Nabi pesenin jangan beranteman, yang akur sesama umat Islam. Kalau ada yang lagi beranteman, ada yang lagi nggak akuran, tolong damaikan, kata Nabi. Bu, disayang banget kita jadi umat. Udah kayak kita punya orang tua yang kasih pesen gitu, bahkan lebih daripada itu. Kamu kalau jadi orang tua, kamu tahu kamu mau meninggal dunia, saya yakin pesan kamu pasti kayak gitu juga. Yang akur ya anak-anak, kan begitu. Kalau ada yang lagi nggak enakan sesama saudara, akurin aja, akurin. Ama mungkin ibu-ibu kasih pesan tambahan, tanah belakang masjid jangan dijual. Kenapa gitu mah? Bukan punya kita. Bu, di antara pesan Nabi Muhammad yang membuat saya berbesar hati sebagai umat perempuan, Nabi ada ngomong begini nih Bu. Ayuhan nas, kata Nabi, usikum bin nisa'i khaira fa innahunna awanun lakum fi ma'asyikum wa ma'adikum. Yang laki-laki pada baik ya sama bini kalian, yang baik sama kaum perempuan.
yang baik sama istri kalian. Itu Bu salah satu pesan Nabi di akhir kehidupan beliau. Yang baik sama perempuan, yang baik sama istri, kata Nabi. Istrimu adalah partnermu mengerjakan kebaikan, kawanmu mengerjakan urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya Allah, kurang seneng apa nih kita jadi umatnya Nabi Muhammad, sampai bahkan sebelum meninggal dia pesen kepada umat laki-laki beliau agar berbuat baik pada istrinya. Ibu-ibu saya sekalian, udah tahu habis selesai khutbah Nabi Muhammad masuk. Besoknya saat sholat subuh, Bu, sahabat udah ngerasa kayaknya Nabi udah enakan ya, alhamdulillah. Besoknya Bu sholat subuh, saat mereka lagi sholat, Nabi nyingkap tirai pembatas antara masjid sama rumah Nabi Muhammad. Nabi nyingkap tirai. Cahayanya Nabi Muhammad nerangin masjid. Sahabat-sahabat sampai pada keluar dari sholat. Keluar dari sholat. Sayyidina Abu Bakar langsung mundur, keluar juga dari sholat, kayak batalin sholatnya. Ini ada air, tayamumnya batal. Kalau orang tayamum karena air gak ada, tengah-tengah lagi sholat turun hujan, sholatnya batal. Kayak begitu kurang lebih para sahabat ngerasanya. Ini kita diimamin sama Sayyidina Abu Bakar sebagai penggantinya Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammadnya datang, batal. Keluar mereka dari sholat, termasuk Sayyidina Abu Bakar. Nabi Bu kemudian mengimami mereka sholat subuh. Suaranya pelan banget, sampai dikerasin sama Sayyidina Abu Bakar. Allahu Akbar. Sayyidina Abu Bakar ruku, demi Allah, Allahu liman hamidah, gitu. Sampai selesai sholat, Nabi berdiri di pintu masjid. Nabi lihatin sahabatnya. Kemudian Nabi Muhammad berbalik, termasuk Sayyidina Anas di situ. Kata Sayyidina Anas, saya pandangi wajah Nabi pucat, tapi Nabi Muhammad senyum lebar banget sama kita. Senang bener kami pada hari itu. Kami nggak tahu bahwa itu adalah senyum terakhir dari Nabi Muhammad yang dapat kami pandangi sedangkan beliau masih hidup. Sebab saat duha kami semua mendengar suara teriakan Sayyidah Aisyah yang keluar menuju ke masjid seraya mengatakan, tawafa Rasulullah, Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammad meninggal. Masuk beberapa orang sahabat, mendapati Nabi sudah ada di atas dipan, sudah tak lagi bernyawa. Madinah gelap gulita dengan kesedihan, air mata, semua menangis. Perempuan-perempuan menangis di dalam rumah-rumah mereka. Anak-anak kecil berlari-lari menangis di jalan-jalanan. Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammad meninggal. Ada seorang sahabat dengar kabar Nabi Muhammad meninggal, diangkat tangannya, ya Allah, Engkau tahu saya gak bisa lihat dunia tanpa memandang wajah Nabi Muhammad. Dunianya jadi gak asik kalau gak ada Nabi Muhammadnya, ya Allah. Dunianya gak indah kalau gak ada Nabi Muhammadnya, ya Allah.
ya Allah, kalau ada umur yang harus saya jalani tanpa memandang wajah Nabi Muhammad, jauh lebih ringan jika Engkau angkat saja mata saya ya Allah. Butakanlah mata saya ya Allah. Yang lihat ke atas langit, menundukkan dirinya, buta saat itu juga. Kata Anas, lagi kayak apapun aja saya, kalau ingat hari meninggalnya Nabi Muhammad, hati saya segera mendung, kelabu, derai air mata sampai sepanjang sisa usia. Sedih, Bu. Jangan sampai Nabi Muhammad mati di dalam hatimu. Saya kasih tahu, bumi ini waktu Nabi Muhammadnya nggak ada, kayak kehilangan bahjanya, kehilangan hiasan semesta. Nabi itu di atas muka bumi jadi hiasan terindahnya semesta. Bahjatud dunia wa zinatuha, hiasan alam jagat raya. Jadi begitu Nabi Muhammadnya wafat, meninggal dunia, udah nggak ada lagi hiasannya. Demikian pula dengan hati. Hati kalau ada Nabi Muhammadnya, hidup di dalam hatimu Nabi Muhammad, hatinya jadi tempat cakep. Hatinya jadi cakep. Tapi kalau hati nggak ada Nabi Muhammadnya, hatinya gelap, hatinya mendung, hatinya jadi jelek, hatinya jadi suram. Kamu kalau ngerasa kok hidup saya sengsara mulu ya, kayaknya saya orang paling menderita deh se-Depok misal, Bu, bukan karena kurang duitnya, bukan, Bu. Yang merasa menderita padahal duitnya banyak, Bu. Yang saldo di rekeningnya banyak tapi memutuskan bunuh diri karena ngerasa nggak kuat lagi jalanin hidupnya, banyak. Betul? Ibu-ibu sih sekalian, bukan karena kurang duit, bukan karena kurang harta, bahkan bukan karena saya nih nggak terlalu dicinta sama suami saya. Suami saya meninggalkan saya karena naksir janda belakang rumah, bukan. Hatimu kehilangan cahayanya karena Nabi Muhammad nggak hidup di hati kamu. Kalau Nabi hidup di hatimu, hatimu bakal jadi tempat yang indah, nyaman buat kamu berada di sana. Orang kalau nyaman dalam hatinya, Bu, kemana aja berasa nyaman terus-terusan. Insya. Yuk, oleh-olehnya Maulid, taruh Nabi dalam hati. Masukin Nabinya dalam hati kamu. Yang sayang sama Nabi Muhammad, yang cinta sama Nabi Muhammad, kenali rasa rindu kepada Nabi Muhammad. Cari, dengerin lebih banyak, baca lebih banyak, dengerin kajian-kajian dari para pecinta, biar tambah cinta di dalam hati kamu. Masukin Nabi Muhammad dalam hatimu, tutup pintunya, kunci, gembok kalau perlu,
Jangan biarkan Nabi Muhammad keluar dari hatimu karena apapun dan karena siapapun. Gak ada yang sebanding, gak ada yang worth it, gak ada yang pantas buat menggantikan Nabi Muhammad untuk bertahta di dalam hatimu. Tidak harta, tidak kuasa, tidak cinta siapapun, gak ada yang pantas. Yang paling pantas ada dalam hatimu adalah seseorang yang sudah menyayangimu bahkan sebelum kamu ada di atas muka bumi ini, bagindamu Nabi besar Muhammad. Biar kamu bisa ngerasain rasa yang ketiga. Ini kan dua rasa nih yang diceritain. Waktu Nabi Muhammad datang ke Madinah, kita nggak ada di situ, betul kan? Waktu Nabi Muhammad wafat dengan segala kesedihan isak tangisnya, kita juga nggak ada di situ, kan? Waktu yang ketiga nih, biar kita juga ngerasain. Kata Anas, saat yang ketiga, saat yang saya nanti-nantikan. Kapan itu? Saat di negeri akhirat. Saat Nabi menggiring umatnya. Saya mau nyamperin Nabi Muhammad, kata Anas. Saya mau bilang sama Nabi Muhammad, la tansa khuwaidimaka Anas ya Rasulullah. La tansa khuwaidimaka Unes ya Rasulullah. Anas tuh karena dia kecil, masih muda, Nabi suka panggil dia dengan panggilan Unes. Anas kecil. Nanti saya kalau datang di akhirat, kata Anas, saya bakal nyamperin Nabi Muhammad. Saya bakal bilang sama Nabi, la tansa khuwaidimaka Unes ya Rasulullah. Jangan lupa sama pelayan kecilmu Unes ini, wahai Rasul. Saya yang dulu menyucikan bajumu, saya yang dulu menghabiskan sisa-sisa makanan dari piringmu, saya yang dulu membawakan sendalmu, saya yang dulu selalu kamu panggil, Aina Unes, Aina Unes. Mana tuh Anas kecil? Panggilkan Anas kecil. Saya mau datang kepada Nabi, kemudian saya bilang, jangan lupakan saya, pelayan kecilmu Unes, wahai Rasul. Mudah-mudahan kita dikasih ini waktu ketiga. Kamu mesti siap-siapin kata-kata. Kira-kira kalau ketemu sama Nabi, kamu mau bilang apa? Ya Rasulullah, saya tiap hari sholawatan 1000 kali. Begitu. Ya Rasulullah, saya kemana-mana menceritakan tentangmu, wahai Rasul. Saya bisa ngomong begitu. Semoga andai diterima. Saya kemana-mana ceritain tentang Nabi Muhammad. Sedikit sekali saya ceritain tentang diri saya yang gak ada kaitannya tentang Nabi. Kalau teman-teman ngikutin dari dulu, membenarkan ucapan saya, bukan begitu? Sebab saya merencanakan biar saya bisa di akhirat, semoga saya bisa bilang Nabi Rasul, saya yang waktu hidup di dunia kesana kemari untuk menceritakan tentangmu ya Rasulullah.
mesti siap-siap juga. Harus ada sesuatu. Kalau kamu ketemu menabi, kamu bisa bilang itu menabi. Tentu kamu gak bisa bilang, Rasul saya umatmu yang bandel, suami saya suka saya omel-omelin. Bisa begitu? Enggak. Bahkan yang gak ikut ajaran Nabi, yang suka milih jalan sendiri, yang suka ngerjain dosa, khawatir di akhirat gak ketemu sama Nabi Muhammad. Ayo, tinggalin dosa, rapatkan barisan. Kita mau cinta sama Nabi Muhammad. Kita mau menaiki tangga-tangga cinta, biar nanti di hari akhirat kita dipertemukan sama Nabi Muhammad. Biar nanti di hari akhirat Allah muliakan mata kita dengan memandang wajah teduh Nabi Muhammad. Allah muliakan telinga kita dengan mendengar salam langsung dari Nabi Muhammad. Allah muliakan lisan kita dengan dapat mengucapkan salam langsung dengan Nabi Muhammad. Bisa ngobrol, bisa ngomong sama Nabi Muhammad. Allah semoga memuliakan tangan kita dengan bisa salaman dengan Nabi Muhammad. Bu, kamu punya hubungan dengan Nabi Muhammad, hubungan yang lebih erat daripada bapak sama anak, sehingga di hari akhirat nanti kabarnya yang umatnya perempuan sekalipun boleh salaman sama Nabi Muhammad. Jangan sampai gak kebagian. Jangan sampai kamu gak dapat kesempatannya. Nih, hadir majelis-majelis maulid. Apa artinya kalau gak bikin kamu tambah cinta sama Nabi Muhammad? Apa artinya kalau gak bikin hati kamu gak tambah dekat sama Nabi Muhammad? Apa artinya kalau berlalu Rabiul Awal, Rabiul Tsani, tahun demi tahun, belum ada juga Nabi Muhammad di dalam hatimu itu? Kamu mau siapa yang kamu masukkan dalam hatimu kalau bukan juga Nabi Muhammad? Ayolah, yuk, yuk, balik arah. Pastikan kamu ada di belakang Nabi Muhammad. Barisanmu pastikan. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.